Oke, kita bertemu di pertemuan 9, membahas tentang algoritma runut balik, backtracking. Untuk lebih lengkapnya, kamu bisa baca di slide kuliah. Sekarang kita review bagaimana prosedur dari algoritma runut balik. Algoritma runut balik memperbaiki exhaustive search, di mana di exhaustive search, dia mengeksplorasi semua kemungkinan solusi satu persatu. Algoritma runut balik ini hanya mengeksplorasi pilihan yang mengarah ke solusi dan yang tidak mengarah ke solusi tidak akan dipertimbangkan lagi. Kemudian pilihan yang tidak mengarah ke solusi itu akan dipangkas atau di pruning. Di sini ada beberapa properti algoritma runut balik. Di situ harus ada solusi persoalan. Jadi solusinya itu dinyatakan dengan X. X itu merupakan himpunan dari X1, X2 sampai Xn. Jadi di situ ada lintasan solusi urutannya. Kemudian ada fungsi pembangkit TK. Di sini digunakan untuk membangkitkan nilai untuk XK sebagai komponen dari solusi. Jadi setiap nanti kita mencari solusi, lintasannya akan diupdate oleh fungsi pembangkit ini. Kemudian di situ ada fungsi pembatas. Nah, ini bedanya dengan exhaustive search. Di algoritma runut balik ada fungsi pembatas. Di sini disimbolkan dengan B. B itu mempunyai anggota X1, X2 sampai Xk. Fungsi pembatas ini digunakan untuk menentukan apakah lintasan akan dipangkas atau tidak. Jadi ada lintasan yang misalnya dia tidak mengarah ke solusi akan dipangkas dengan menggunakan fungsi pembatas ini. B itu bernilai benar jika X1, X2 sampai Xk mengarah ke solusi, sehingga fungsi pembangkit untuk Xk plus 1 akan dilanjutkan. Jadi misalnya lintasannya sudah dibuat menjadi struktur pohon. Di setiap lintasan itu kita akan mengecek apakah B-nya bernilai benar atau salah. Jika benar maka lintasannya dilanjutkan, lalu fungsi pembangkit akan dipanggil lagi untuk menentukan kemana simpul selanjutnya atau kemana lintasan selanjutnya yang harus dibuat. Kalau B bernilai salah, berarti dia tidak mengarah ke solusi, maka lintasan tersebut X1 sampai Xk akan dipangkas. Nah, di sini sebelum kita lanjut ke pembahasan, kita perlu tahu kalau di struktur pohon yang dibuat oleh algoritma runut balik itu ada beberapa istilah di sini. Semua kemungkinan solusi berada pada ruang solusi atau solution space. Ruang solusi diatur ke dalam struktur pohon. Di sini lintasannya kita atur dalam bentuk pohon. Nah, ini simbol-simbol dari pohon tersebut ini menyatakan status dari persoalan. Lintasan dari simbol akar itu adalah diwarnain dengan warna hijau di sini. Ini adalah simbol akar. Lintasan dari simbol akar ke simbol daun ditunjukkan dengan warna merah menyatakan kemungkinan solusinya. Jadi misalnya ada lintasan di sini, lalu bergerak ke sini, dan ke bawah sini, ini sampai di simbol daun itu merupakan satu kemungkinan solusi yang bisa diambil dari algoritma runut balik. Seluruh lintasan ini sampai ke simbol dari simbol akar ke simbol-simbol daun ini akan membentuk suatu ruang solusi. Nah, pengaturan pohon ruang solusi itu diacu sebagai pohon ruang status namanya, state space tree. Ini adalah root node, simbol akar, simbol dalam atau internal node, kemudian simbol daun atau leaf node. Jadi tolong dipahami ini adalah struktur pohon yang kita buat dalam algoritma runut balik. Dalam algoritma runut balik, pencarian solusinya itu menggunakan depth first order, hampir sama seperti DFS. Jadi kita melakukan pencarian mendalam, tidak melebar seperti DFS. Dari simpul akar, simpul yang dibangkitkan dinamakan simpul hidup. Jadi saat membangkitkan simpul selanjutnya dari simpul akar itu dinamakan simpul hidup. Kemudian dari simpul hidup akan dikembangkan yang namanya simpul E, expand node. Jika misalnya saat kita mengembangkan suatu lintasan dari akar ke simpul hidup kemudian dikembangkan ke simpul E, itu tidak mengarah ke solusi, maka simpul E ini akan dipangkas dan akan dinyatakan sebagai simpul mati atau dead node. Pemangkasannya itu tergantung dari fungsi pembatas yang sudah dijelaskan. Jika pembentukan lintasan berakhir pada simpul mati, maka pencarian dirunut balik ke simpul di atasnya. Jadi misalnya dari simpul akar, lalu ke simpul hidup, di sini kita kembangkan, ternyata di sini sampai ke simpul mati. Dia tidak mengarah ke solusi, maka dia akan backtrack lagi ke simpul di atasnya, satu level di atasnya. Lalu kita akan kembangkan lagi, misalnya tetangganya, dan seterusnya. Ini dilakukan terus-menerus, kita kembangkan simpul E, dan akan berhenti kalau kita sudah mencapai tujuan di sini. Misalnya di sini kita kembangkan lagi, kemudian sampai sini, oh ternyata ini adalah simpul yang terakhir, simpul daun, tapi simpul daun ini tidak mengarah ke solusi, maka ini kita ubah sebagai simpul mati, lalu kita backtrack ke level di atasnya, karena ini bukan solusi ya, kita backtrack di atasnya, lalu kita kembangkan, ternyata dia masih punya tetangga, kita kembangkan, ternyata tetangga ini juga tidak mengarah ke solusi, kita backtrack lagi ke simpul di
di atasnya dia punya tetangga yang tidak mengarah ke solusi, backtrack lagi ke simpul di atasnya. Lalu di sini punya tetangga, dia di sebelah sini tidak mengarah ke solusi, kita cari tetangga yang lain, kita expand lagi, ternyata yang satunya juga tidak, kita expand lagi ke bawah, lalu di sini kita expand lagi tetangganya, ternyata di sini tidak mengarah ke solusi, kita backtrack lagi di level di atasnya, lalu ternyata di sini kita menemukan solusinya. Nah, ini berarti algoritma runut baliknya akan selesai karena goalnya sudah tercapai. Nah, itu bedanya algoritma runut balik dengan yang kemarin kita pelajari BFS dengan DFS. Walaupun ini mempunyai kemiripan dengan DFS atau depth first search, yaitu sama-sama menggunakan depth first order, tapi di sini kita ada satu fungsi pembatas namanya. Fungsi ini akan memangkas lintasan yang tidak mengarah ke solusi sehingga pencariannya menjadi lebih efektif. Berbeda dengan DFS yang mencari semua lintasan yang mungkin, kemudian kita tentukan mana yang mengarah ke tujuan. Oke, ini adalah ilustrasinya. Di sini ada root node atau simpul akar, kemudian di sini ada lintasan, misalnya kita pilih satu di sini ya. Ini adalah pohon yang dihasilkan oleh DFS. Dan ini yang sebelah sini adalah tipikal pohon yang dihasilkan oleh algoritma runut balik. Di sini kamu bisa lihat kalau di DFS semua kemungkinan solusi akan dicari. Misalnya di sini 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5 itu adalah berbagai lintasan-lintasan kemungkinan dari solusi yang akan dicari. Untuk algoritma DFS ini dicari semua, lintasannya dicari semua. Nah, untuk algoritma runut balik, di sini kamu bisa lihat dari simpul akar, kalau ternyata di sini 2 tidak mengarah ke solusi akan dipangkas. Di sini diterapkan B bonding function, pangkas, lalu kita cari solusi yang lain, lintasan yang lain, sampai di sini misalnya dia mengarah ke solusinya. Oke, kalau dilihat dari ilustrasi ini, kita bisa lihat pencariannya di algoritma runut balik itu lebih sedikit, tinggal algoritmanya lebih efisien daripada exhaustive search di sini, yang mencari semua lintasan kemungkinan solusi. Oke, kita bahas algoritmanya sekarang. Jadi algoritmanya cukup sederhana. Untuk setiap simpul yang belum diproses, kita lakukan di sini set nilai pada simpul yang belum diproses itu menggunakan fungsi pembangkit T. Jadi kita bangkitkan nilainya, lalu kita cek statusnya dengan fungsi pembatas. Apabila fungsi pembatasnya bernilai benar, maka masukkan lintasan tersebut ke solusi. Jadi simpul itu akan dimasukkan ke lintasan solusi. Jika salah, maka dipangkas. Kemudian kita lakukan rekursi langkah yang ini tadi di atas untuk semua simpul yang selanjutnya sampai semuanya diproses dan kita menemukan goalnya. Jadi di sini ada for untuk setiap simpul yang belum diproses. Di sini kita bangkitkan fungsinya, lalu kita cek apakah fungsi pembatasnya bernilai benar atau salah. Kalau benar, ini adalah suatu lintasan solusi. Kalau salah, kita akan pangkas. Di sini dia tidak melakukan apa-apa. Jadi kita abaikan atau kita pangkas. Lalu setelah itu kita runut balik untuk simpul yang selanjutnya, K+1. Oke, sekarang kita bahas kompleksitasnya. Di sini untuk algoritma runut balik, kompleksitasnya mungkin agak berbeda-beda tergantung dari jumlah simpul pada pohon ruang status yang dihasilkan, yang dibangkitkan. Misalnya jumlah simpulnya itu di sini adalah 2 pangkat N atau N faktorial, maka kompleksitasnya untuk kasus terburuk ini ya, untuk kasus terburuk itu O PN 2 pangkat N atau O QN N faktorial, di mana PN dan QN itu adalah polinom berderajat N yang menyatakan waktu komputasi di setiap simpul. Jadi setiap simpul akan memanggil suatu pemanggilan rekursif. Jadi waktu dari pemanggilan itu berapa, PN dan N, kemudian kita kalikan dengan jumlah simpul pada pohon ruang status. Oke, nanti untuk beberapa kasus ini akan berbeda-beda, tapi untuk umumnya seperti ini. Kemudian kita tinjau untuk kasus pewarnaan graf, seperti yang kita lakukan di praktikum. Untuk kasus pewarnaan graf, misalnya ada graf di sini dengan N buah simpul dan M buah warna. Jadi kita diberikan ada N simpul dan ada M warna. Kemudian kita diminta untuk mewarnai graf tersebut sehingga tidak ada 2 buah simpul yang bertetangga, dia mempunyai warna yang sama. Jadi kita akan mewarnai graf tersebut sehingga simpulnya yang berdekatan atau bertetanggaan itu warnanya tidak boleh sama. Di sini kita tinjau N adalah jumlah simpul yang akan diwarnai, M adalah warna yang bisa digunakan. Di sini warna tidak harus seluruhnya untuk digunakan untuk mewarnai simpul tersebut. Jadi kemungkinan pohonnya untuk kasus pewarnaan graf ini hasilnya misalnya seperti ini. Ini untuk exhaustive search. Jadi kita cari semua kemungkinan solusi. Kita bisa tinjau di sini kalau kedalaman pohonnya adalah N+1. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4. Kemudian cabangnya ini adalah menunjukkan jumlah warnanya. Jadi karena kita coba untuk setiap simpul yang akan diwarnai, kita harus mengecek apakah warnanya itu bisa diterapkan pada simpul tersebut. Nah, warna yang bisa diterapkan itu kalau tetangganya tidak punya warna yang sama dengan
warna yang mau diterapkan tersebut. Jadi selain kita harus cek tetangganya, kita harus cek warna yang bisa diterapkan di dalam simbol tersebut. Ini kalau semua kemungkinan solusinya adalah ini, tapi untuk algoritma runut balik, karena dia ada fungsi pembatas, maka kita bisa memangkas beberapa lintasan yang tidak mengarah ke solusi seperti ini ya misalnya. Kalau di sini simpul akarnya itu diwarnai dengan warna pertama, ini, lalu kita cek simpul selanjutnya, kita warnai dengan warna pertama, berarti kan tidak bisa, karena satu tetangga di situ mempunyai warna yang sama dengan simpul tersebut. Jadi lintasan 1, 2, 3 bisa kita pangkas sebelum kita menuju ke 4. Itu bisa menghemat waktu untuk pencariannya, karena di sini sudah tidak mungkin. Lalu kita lihat selanjutnya 1, misalnya di sini diberi warna 1, lalu simpul 2, kita beri warna 2, lalu sampai di sini kita beri warna 1. Di sini juga tidak bisa karena di sini ada dua warna bertetangga yang sama. Ada dua warna yang sama. Di 1, 2, dan 1 lagi. Itu warnanya jadi sama, jadi di sini bisa kita pangkas. Dan seterusnya, sampai bertemu dengan solusi yang mungkin. Oke, untuk kasus pewarnaan graf, pembangkitan solusi yang akan menghasilkan pohon dengan kedalaman n+1, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Jumlah simpul internal yang dapat dibangkitkan itu adalah M pangkat I. Di sini n+1 karena simpul di level n itu merupakan simpul daun. Dia sudah tidak punya cabang lagi. Oke, karena di sini adalah M pangkat I, kamu bisa lihat di sini kenapa M pangkat I. M tadi adalah jumlah warna. Kenapa pangkat I? I tadi adalah di sini panjang lintasan itu tadi n+1. Misalnya di sini panjang lintasannya adalah yang di sini level pertama, berarti nanti M pangkat 1. M-nya 3, berarti di sini jumlahnya ada 3. Lalu untuk level yang kedua, berarti M pangkat 2, 3 pangkat 2, itu adalah 9, berarti di sini jumlahnya nanti ada 9. Simpul internalnya ada 9. Lalu di level ketiga, itu M pangkat 3, itu ada 27. 3 pangkat 3, berarti di sini nanti simpulnya ada 27. Tadi itu rumusnya 0 sampai N-1. Berarti kalau misalnya 0, M pangkat 0 itu 1, di sini M pangkat 1 itu 3, level kedua, level ketiga M pangkat 2 itu adalah 9. Oke, karena di sini M pangkat I, kita lihat di dalam simpul internal tadi kan kita akan melakukan suatu pemanggilan rekursif. Nah, pemanggilan tersebut ternyata mempunyai kompleksitas waktu OM kali N. Karena di dalam pemanggilan rekursif tersebut, kita harus mengecek warna yang bisa diterapkan. Berarti kita harus mengecek dari warna 1 ke warna yang M, kemudian dari simpul tetangganya, dari 1 ke N. Kita harus cek semua sampai ada warna yang bisa diterapkan di situ. Berarti kan itu operasinya membutuhkan O, M kali N. Maka kompleksitasnya kita kalikan saja seperti rumus yang umum tadi. Nah ini O, P, N dikalikan dengan jumlah simpul pada pohon ruang status. Di sini menjadi M pangkat I dikalikan N. Oke, jadinya kompleksitasnya adalah O, N, M pangkat N. I-nya di sini karena N, berarti di sini sumnya misalnya kamu jabarkan ini, berarti M 1 pangkat N ditambah M pangkat 2 kalikan N ditambah M pangkat 3 kali N dan seterusnya sampai M pangkat N kali N. Untuk kompleksitas waktu kita cari yang paling besar. Di sini adalah yang paling besar adalah pangkat N, berarti di sini kompleksitasnya adalah O, N, M pangkat. Oke, kita tinjau kasusnya di praktikum pertemuan 7 tentang algoritma backtracking. Oke, ini adalah contoh kasus untuk algoritma backtracking tentang pewarnaan graf. Di sini kita bisa set dulu untuk grafnya, membuat graf dulu. Berarti bukan graf berarah karena di sini false. Kemudian jumlah kedalaman dari grafnya tadi itu adalah 3. Jadi nanti ada 3 baris. Kemudian di sini jumlah simpul dari grafnya ada 6. Nanti berarti ada 6 simpul. Kita tambahkan satu-satu simpulnya. Ini posisi simpul dari simpul ke 0. Ini posisi simpul pertama dan seterusnya. 1 ini adalah levelnya. Berarti simpul 0 ada di level 1 dengan posisi sekian. Kemudian kita tambahkan edge-nya atau garisnya ke setiap simpulnya. Berarti 0, di sini 0 dan 1 bertetangga, 0 dan 2 bertetangga, 0, 3 bertetangga, dan seterusnya. Kita bisa atur di sini. Kemudian ini adalah hasil dari grafnya dan hasil dari penerapan dari algoritma backtracking. Oke, ini adalah algoritma backtracking untuk pewarnaan graf. Oke, kita bisa lihat di sini jumlah warna yang disediakan itu adalah 4, kemudian simpul yang harus diwarnai itu adalah 6, ada 6 simpul dan 4 warna. Kita lihat solusinya. Untuk 6 simpul dan 4 warna, berarti ada di sini alternatif solusinya yaitu simpul pertama warna pertama, simpul kedua warna kedua, simpul ketiga warna ketiga, simpul keempat warna keempat, simpul kelima warna ke-1, simpul kedua warna keempat. Ini adalah tampilan grafnya yang dibuat
buat tadi, yang sudah kita desain tadi. Jadi mulai dari simpul yang pertama, 0, 0 kita kasih warna merah, lalu kita cek tetangganya, di sini ada 1, ada 2 dan 3. Kita ke 1, karena tadi depth first order, berarti kita ke 1. 1, warna selain merah yang bisa diterapkan pada 1, misalnya kita pilih hijau, karena depth first order, berarti bukan ketiga dan kedua, tapi ke cabangnya dari 1. Ternyata cabang 1 juga ada 2 dan 3. Kita ke 2, ini kebetulan grafnya saling terhubung ya. Jadi dari 1 kita cari cabang 1, 2. 2 selain 2 karena punya tetangga 0 dan 1, yang sudah diwarnai adalah 0 dan 1 yaitu merah dan hijau. Maka warna selain merah dan hijau itu adalah biru. Kita terapkan warna biru di sini. Lalu kita cari cabang dari 2. Cabang dari 2 di sini ada 3. Karena di sini sudah ada 3 itu bertetangga dengan 0, 1 dan 2 yang sudah diwarnai ada merah, hijau dan biru. Berarti mau tidak mau kita harus mewarnai dengan warna keempat yaitu kuning agar warna yang tetangganya itu tidak sama. Oke, 3 sudah kita warnai dengan kuning. Kita cari tetangga dari 3. Di sini ada 4 agar 4 tidak sama dengan tetangganya. Berarti di sini sudah ada warna kuning dan warna hijau. 4 kita kasih alternatif dengan warna merah atau biru. Kebetulan di sini solusinya kita cek yang warna merah. Kalau 4 punya tetangga 5. 5 di sini punya tetangga yang sudah diwarnai itu adalah hijau, 1 hijau, 2 biru, dan 4 merah. Berarti warna selain ini itu adalah kuning. Oke, di sini adalah contoh dari algoritma backtracking untuk pewarnaan graf.